lihat anggota tubuh, ya. Mulut itu satu, telinga ada dua kan gitu. Berarti memang kita harus lebih banyak mendengarkan gitu. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga senantiasa berkenan untuk mendengar keluh kesah para sahabat. Kata-katanya sih biasa tapi menyinggung. Contohnya kan kalau di kita itu ada istilah, kalau bahasa ini ya, binatang. Anjing itu kan sebenarnya nama binatang kan. Nah, ini makanya penggunaan kata-kata itu hati-hati. Ya. Jangan sampai itu nanti bisa menjadi doa dan akhirnya bisa menjadi bumerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Nah, di sini saya seorang pembawa acara, tentunya akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke beliau. Narasumber sudah ada di tempat, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustadz Zulkarnain di Tanya Ustadz ini ya, Tad. Iya, alhamdulillah. Biar secara rutinnya, ya, insyaallah. Biar tetap memberikan wawasan-wawasan baru gitu kepada Sobat Salman yang senantiasa menunggu Tanya Ustadz ini. Amin. Amin, luar biasa. Nah, Tad, ya, untuk pembahasan di Tanya Ustadz hari ini tuh, saya tuh pengen nanya tentang hal yang berhubungan dengan komunikasi gitu. Mungkin karena banyak hal emang harus ya terjalinnya dengan komunikasi, entah itu suatu hubungan, suami istri, negara dan semacamnya, pasti perlu dengan komunikasi dan yang baik gitu. Iya. Ya pengen lihat nih gimana seni komunikasi dalam pandangan Islam gitu. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya, Tad. Boleh, mangga, silakan. Nah, Tad, mengapa ya dalam Islam gitu mendengarkan dengan penuh perhatian dianggap sebagai bagian dari adab berkomunikasi yang baik? Kenapa tadi itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian di podcast Tanya Ustadz. Mudah-mudahan tentunya kebersamaan kita selama ini selain ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, tentu bagian dari insya Allah silaturahim, walaupun mungkin via online ya, tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan kita senantiasa saling mendoakan ya, kebaikan. Ya. Saya mendoakan rekan-rekan di mana saja berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya teman-teman, rekan-rekan tidak lupa untuk mendoakan kita ya, mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah untuk mengawal ya kegiatan ataupun program Tanya Ustadz ini yang insya Allah ini ada banyak manfaatnya. Baik, masalah komunikasi tentu bukan hanya terkait dengan berbicara, ya, tetapi juga mendengar. Ya. Jadi seni komunikasi melibatkan berbicara dan juga mendengar. Karena kalau ada orang yang berbicara tentu harus ada orang yang mendengarkan. Ya, orang yang berbicara disebut dengan komunikator, orang yang diajak bicara disebut dengan komunikan. Kan. Artinya antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara itu harus seimbang kan gitu. Kapan berbicara ya, dan juga kapan harus mendengarkan. Jadi mendengarkan itu juga adalah bagian dari seni komunikasi. Dan tentu tatkala kita berbicara kemudian ada orang yang berkenan untuk mendengarkan, ya tentu ini juga akan menimbulkan semacam kenyamanan ya. Kita yang berbicara akan merasa dihargai ya, akan merasa dianggap lah kalau dalam bahasa kita ya, akan dianggap kan gitu. Berbeda kalau seandainya kita ngomong, kita berbicara nggak ada yang mendengar kan gitu. Padahal jelas-jelas orang yang kita ajak bicara itu ada di hadapan kan gitu. Kecuali kalau ngobrol sendiri itu beda lagi kan gitu. Nah, artinya memang seni komunikasi diantaranya adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik gitu. Dan bukankah kalau kita lihat anggota tubuh ya, mulut itu satu, telinga ada dua kan gitu. Berarti memang kita harus lebih banyak mendengarkan gitu. Supaya apa? Supaya tentu akan banyak manfaat, ada banyak informasi, ada banyak hal yang bisa kita ketahui dari aspek mendengar tadi. Jadi mendengar itu adalah bagian dari komunikasi, selain tentunya mengungkapkan dan juga mengutarakan ya
gagasan ataupun informasi melalui lisan itu juga bagian dari komunikasi. Dan komunikasi terjalin dengan baik kalau seandainya antara yang berbicara dengan yang mendengar itu saling melengkapi. Nah, dari praktik mendengarkan yang baik itu tuh ada dampaknya nggak sih, Tad? Dari mulai mungkin segi psikologisnya atau sosialnya gitu dari dampak praktek mendengarkan. Iya, kalau dari yang berbicara, tatkala ada yang mau mendengarkan, tentu dia akan tadi merasa dihargai ya, akan merasa dihargai tentang keberadaannya. Nah, sedangkan dampak psikologis bagi yang mendengarkan, tentunya dia juga akan dituntut ya, bagaimana dia menghormati dan menghargai, apalagi kalau yang berbicara itu adalah orang yang lebih tua, ya, orang yang dituakan dari aspek umurnya, bisa juga dari aspek keilmuannya. Maka mendengar itu adalah sesuatu yang menunjukkan psikologis kematangan. Ya, bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga senantiasa berkenan untuk mendengar keluh kesah para sahabatnya. Ya, jadi ada saat di mana berbicara dan ada saatnya mendengar. Dan mendengar tentu ini juga bagian dari bagaimana kita bisa menyerap, ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan banyak informasi sehingga pada akhirnya nanti kita tatkala mengambil keputusan itu tidak gegabah, ya, tidak salah kaprah, dan juga mensikapi kondisi-kondisi itu dengan banyak mendengar. Mendengar tentu bukan hanya sekedar dengan telinga, tapi mendengar juga artinya menyerap, ya. Artinya juga melibatkan akal, ya, melibatkan hati, melibatkan psikologi, ya, melibatkan kedewasaan kita dalam mensikapi sesuatu yang masuk informasinya kepada kita. Dan itu tentu harus dilatih kan itu. Karena kadang-kadang ada orang yang mendengar tapi psikologinya ataupun sikapnya itu tidak dewasa sehingga pada akhirnya menimbulkan perbuatan-perbuatan atau sikap yang merusak kan gitu. Maka ini juga diperlukan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar dalam artian menyerap informasi, tapi kita bagaimana mengolah informasi tersebut sehingga pada akhirnya ditimbang dengan hati, terus bagaimana kita bertindak itulah yang akan menentukan. Nah, tadi kan yang Ustadz sedikit jelaskan juga bahwa dalam komunikasi itu ada yang mendengar, ada yang berbicara juga. Nah, yang saya cukup lihat di sekeliling saya atau mungkin di sosial media gitu, penggunaan kata-kata tuh sekarang kan banyak banget yang mungkin dalam kadar kasar lah gitu. Dimana ya seperti hal lumrah gitu, hal terjadi hal kayak gitu tuh. Nah, saya tuh pengen nanya nih, kan mungkin ya pastinya di Islam itu hal yang sangat tidak boleh gitu kan. Bagaimana Islam menekankan pentingnya dan menggunakan kata-kata yang baik dan positif gitu? Iya. Ya, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, ya, kita mendapatkan bimbingan yang sangat jelas sekali ya, bagaimana sesungguhnya kita sebagai seorang Muslim diperintahkan ataupun dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang sudah mendapatkan semacam legalitas dari Al-Quran, semacam panduan dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menganjurkan sekaligus memerintahkan kepada kita untuk memilih kata-kata yang baik kan gitu. Makanya yang dalam Al-Quran adalah istilah kaulan ma'rufan, ya, kata-kata ataupun ujaran yang ma'ruf. Ma'ruf itu kata arafa yang dikenal, ya, yang dikenal baik. Ya. Kemudian ada juga kaulan sadidan, yaitu kata-kata yang benar dan tepat sasaran. Kemudian juga ada ungkapan kaulan balighon, ya, kata-kata yang mengesankan, ya, masuk kepada jiwa. Kemudian ada juga kaulan kariman, ya, yaitu ujaran yang mulia, beradab, ya, sangat sopan. Ini tentunya disesuaikan ya dengan tempatnya. Kemudian ada kaulan maisuron, adalah artinya ujaran ataupun kata-kata yang pantas dan tidak menyinggung perasaan. Ada kaulan aziman, ujaran-ujaran yang agung. Kaulan sakilan, ada yang artinya ujaran yang berbobot dan berkualitas, ya. Dan yang terakhir adalah kaulan layinan, ujaran yang lemah lembut. Nah, istilah-istilah tersebut tentunya menjadi semacam pertimbangan bahwa seorang mukmin itu tatkala berpandukan kepada Al-Quran, dia akan memilih kata-katanya. Walaupun hakikatnya kalau kita lihat, ya, penggunaan bahasa Arab, ya, tidak ada istilah kata-kata yang kasar dan halus, ya, dalam secara zatnya, ya. Seperti contohnya kata ganti anta, ya,
kata ganti anta itunya kamu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk ditujukan kepada orang yang ada di bawah kita, junior kita. Boleh juga digunakan untuk yang senior di atas. Bahkan kepada Allah, zat yang maha agung, kita boleh menggunakan anta. Anta Rabbi wa ana abduka. Kamu adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Ini memakai kata anta, tidak menggunakan istilah yang lain. Ya. Tapi disebut kasar dan halus itu artinya tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk menghina, kalau tujuannya itu untuk merendahkan, ya, walaupun itu kata-katanya halus dalam tanda kutip, gitu, maka ya, menyinggung ya itu sesuatu yang tidak boleh. Ya. Kata-katanya sih biasa tapi menyinggung. Ya. Contohnya kan kalau di kita itu ada istilah, kalau bahasa ini ya binatang, anjing itu kan sebenarnya nama binatang kan. Yeah. Ya. Tapi dan itu kalau diungkapkan dengan konotasi yang biasa dan tanpa tujuan yang negatif itu ya ya biasa-biasa. Tapi kalau sudah ditujukan kepada orang kemudian sambil marah-marah itu sudah kasar, menjurus kasar. Jadi artinya penggunaan itu bukan pada bahasanya tapi kepada tujuannya. Ya, makanya harus dijadikan ungkapan itu, bahasa tersebut sebagai sesuatu yang, dan kata-kata itu kan menunjukkan kondisi jiwa. Ya, kondisi orangnya. Kalau orang itu sudah terbiasa ungkapan-ungkapannya kasar, suka menyakiti, maka bisa dikatakan jiwanya itu rusak. Ya. Tapi kalau seandainya dia mampu menahan lisannya, ya, kemudian menggunakan kata-kata yang baik terpilih, ya, bahkan bahasanya itu sopan, halus, baik kepada kawan ataupun lawan, maka itu menunjukkan bagaimana kebesaran jiwanya, bagaimana sehat hatinya. Maka ya ada satu pepatah, kalau ingin menilai orang, lihatlah bagaimana ucapannya. Itu kan melihat kualitasnya. Kan gitu. Maka Al-Quran memberikan bimbingan ya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang dipilih kan gitu. Kata-kata yang betul-betul berbobot, kata-kata yang betul-betul mengesankan, kata-kata yang agung, kata-kata yang menyenangkan, menghindari sesuatu yang bisa menyakitkan. Itu bagian dari ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran. Dari ucapan kata-kata yang baik itu tuh, apa sih pengaruhnya untuk orang-orang ya, entah itu antar individu atau dalam masyarakat besar gitu? Iya, kata-kata itu juga bisa menjadi bagian dari doa sebenarnya. Oh, iya. Utamanya kalau seorang ibu ya, orang tua, ibu, ayah kepada anaknya. Ya mungkin kadang-kadang seorang ibu itu dibuat kesal oleh anak-anaknya kan gitu, sehingga keluarlah kata-kata tadi. Ya maka itu bagian dari doa. Ya begitu juga dengan orang lain kan gitu. Nah ini makanya penggunaan kata-kata itu hati-hati. Ya. Jangan sampai itu nanti bisa menjadi doa dan akhirnya bisa menjadi bumerang. Kan Rasul mengatakan kalau ada orang yang menuduh kafir ataupun fasik kepada seseorang, di sementara tidak ada tuduhan tersebut pada orang tersebut, maka akan kembali semacam bumerang kan gitu. Akan kembali lagi pada dirinya. Gitu. Maka hati-hati dengan kata. Sehingga tatkala kita hanya mencukupkan diri dengan kata-kata yang baik, itu sama artinya mendoakan diri kita sendiri kan. Ya, sama artinya sama dengan kita tidak mau dikata-katain buruk lah kan gitu. Ya, kita tidak mau ada orang yang mengucapkan kasar kepada kita, tidak mau ada orang yang berkata-kata tidak baik kepada kita atau lain sebagainya. Nah, sama kita juga harus memulai kan gitu. Karena pada dasarnya apa yang kita keluarkan itulah yang akan kembali kan. Ya, kalau kita keluar biasa kata-kata kasar, maka orang juga akan kasar kepada kita. Makanya kalau Kang Yusri contohnya biasa ngomong kasar ya kepada orang lain, dia juga akan ngomongnya kasar kan gitu. Tapi kalau Kang Yusri ngomongnya lembut ya dengan bahasa halus, dia juga akan kalau mau kasar juga mungkin sungkan ya. Aduh gitu. Ya sama mungkin pengalaman kita ya kan. Aduh ini orangnya bahasanya lembut. Kalau ngomong padahal sapantar mungkin ya sebaya. Tapi karena dia bahasanya lembut, ucapannya lembut, kita juga nggak mau ya canggung juga nggak mau sembarangan ngomong. Tapi kalau sama yang kasar, udahlah sepantar mungkin ya sebaya, kemudian ucapannya ceplas-ceplos kasar, ya udah kita juga biasa. Sehingga tadi mohon maaf di komunikasi ataupun ucapan-ucapan di luar sana ya dengan sebaya itu udah biasa, kancing coplok mungkin ya, anjing goblok dan sebagainya. Karena itu dianggap sebagai lumrah dan itu sebagai bahasa apa kan gitu. Sehingga tatkala ditanya,
mau kemana kamu? Nying, gitu. Sana, iya nying, gitu sana. Ya, Nah, dia jadi seolah-olah sudah akhirnya. biasa, padahal itu kan sesuatu yang harus dihindarkan kan gitu. Sebagai seorang muslim itu harus hati-hati karena itu bisa menjadi doa. Makanya kalau orang sudah biasa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti itu, maka kelakuannya nggak akan jauh beda kan dengan tadi ucapan tadi. Nah, karena itu doa sebenarnya. Ya Kak, padahalnya emang perkataan yang baik itu karena sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya pasti ada hal baiknya juga gitu ya. Betul ya, ada dampaknya ada kan dampak itu, dampak positif baik kepada Diri kita yang berbicara juga kepada lawan bicara kita kan gitu. Makanya kan Rasul itu kata-katanya lembut sekali sehingga sahabat juga sungkan. Ya, sahabat itu bukan sungkan apa, tapi betul-betul menghormati kan. Betul-betul mengagungkan beliau. Nah, tadi kan ya dari penjelasan Ustadz yang tentang ya anti penggunaan kata di bahasa Arab gitu. Berarti tidak ada kayak yang mungkin di Sunda bahasa untuk ke orang tua, ke sesama dan semacamnya. Nggak ada. Jadi antai itu mau ke anak kecil, mau ke orang tua juga sama kan gitu. Para sahabat itu kalau manggil Rasulullah, ya anta ya Rasulullah kan gitu. Ya anta, nggak jadi antum kan gitu. Hanya mohon maaf di kita ya kalau apa itu sudah disesuaikan karena memang di kita itu kan ada istilahnya pengelompokan ya, ada pengelompokan kalau ngomong sama anak kecil pakai apa, kalau sama sebaya pakai apa, kalau yang lebih senior pakai apa. Makanya kalau seorang santri ya manggil kepada ustadz itu tidak menggunakan anta tapi pakai antum. Ya, pakai antum. Antum itu bukan artinya ustadznya banyak, tapi menunjukkan lebih mengagungkan lah kedudukannya. Ya, walaupun secara tata bahasa ya salah ya. Orang yang dipanggil itu satu orang, tapi menggunakannya antum kan. Tapi antum itu tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan, menghormati. Sama antum ustadz kan gitu. Ada mestinya anta kan. Gitu. Tapi anta itu pada akhirnya dianggap sebagai kasar. Padahal kalau di Arab itu ya sama aja kan gitu. Mau sama presiden juga anta, jangankan presiden. Ya ke Rasulullah, ke Allah juga dalam hadis juga banyak anta Robbi kan gitu. Ilahi anta Robbi, la ilaha illa anta kan itu anta kan gitu. Tidak ada la ilaha illa antum. Enggak gitu. Ya. Nah, saya juga pernah dengar gitu kayak kalimat bahwa emang bahasa tuh gak ada yang kasar, gak ada yang baik lah gitu. Bahwa ya pada akhirnya gimana penyesuaian kondisi dan situasi gitu. Iya, betul. Jadi ya mungkin beranjak dari sana juga itu yang ya kalau lihat di Arab ya kayak gitu padanya. Atau di kita bahasa Indonesia juga bahasa Sunda juga kadang-kadang di tiap daerah beda-beda antara Sunda di Bandung dengan Sunda di Banten kan itu beda-beda. Di Bandung mungkin kata-kata itu kasar tapi di Banten itu udah biasa kan gitu. Bahkan kepada yang tua juga pakai yang itu jadi nggak bisa standarnya nggak bisa sama kan gitu. Tinggal makanya ada ungkapan likulli maqamin maqal. Dari setiap level itu ada bahasanya, ada ininya, ada istilahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ya karena emang pada akhirnya merujuk kepada situasi kondisi ya, tapi berarti ya tetap harus berhati-hati kan. Kita nggak pernah tahu orang lawan bicara kita terbiasa atau enggak penggunaan katanya. Nah, di Islam juga kan ada istilahnya mungkin lebih baik diam daripada berbicara bohong dan semacamnya gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh mengapa Islam mengajarkan bahwa terkadang lebih baik diam daripada berbicara? Iya. Ya karena diam itu adalah termasuk juga komunikasi ya. Ya, kalau orang ngomong terus nggak ada diamnya itu juga nggak bagus ya. Jadi ada saatnya kita diam. Cuma ada tujuannya mengapa harus diam gitu. Ya tentunya salah satunya adalah menghindari dosa dan kesalahan. Ada pepatah orang Arab, ya, man kasrul kalam kasrul kazib, wa man kasrul kazib kasrul junub. Siapa yang banyak omong dia akan banyak dusta. Kalau sudah banyak dusta dia akan banyak dosanya. Karena kalau orang ngomong terus kan itu, dia mungkin akan mencari kata-kata kadang-kadang sesuai dengan fakta ataupun tidak kan gitu. Akhirnya banyak bohongnya kan gitu. Ya, maka diam itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari dosa dan kesalahan. Kemudian diam juga bisa bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Ya. Mungkin
Kang Yusri punya pengalaman kesal sama orang yang ngomong aja kan gitu. Hari pas bagian orang ngomong dia nggak mendengar, tapi dia pengennya ngomong. Nah itu juga artinya dia tidak menjaga kehormatan dirinya dan orang lain kan. Padahal komunikasi itu bagaimana kita sama-sama saling menjaga kehormatan diri. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya orang itu, kualitas orang tersebut itu ditentukan dari mana, dari omongannya kan gitu. Ya. Dari bicaranya kan gitu. Kalau bicaranya kasar, bicaranya nggak memberikan kesempatan kepada orang lain, ya itu menunjukkan bagaimana kualitasnya, kualitas hatinya, kualitas kedewasaannya. Kemudian juga diam itu juga mendatangkan ketenangan tujuannya, ya, supaya lebih tenang, ya, lebih lebih nyaman. Maka perlu ada saatnya jedalah diam kan gitu. Kemudian juga diam juga bisa bertujuan untuk menghindari pertengkaran kan gitu. Ya kan kadang-kadang orang ribut ya, nggak mau diam. Dua-duanya itu ngomong. Iya, kayak gitu. Kemudian akhirnya, mending diamlah daripada ribut, daripada daripada diteruskan jadi bertengkar kan gitu. Mending diam. Nah itu artinya diam itu punya tujuan yang baik kan gitu, menghindari pertengkaran, menghindari konflik semakin berkembang, jangan menghindari yang tadinya masalahnya kecil bisa menjadi runyam, bisa rudet lah kan gitu, bisa semerawut ya. Karena orang masing-masing tidak mau diam kan gitu. Pengennya ngomong terus, pengennya didengarkan gitu. Orang lain nggak boleh ngomong. Nah, ini kan masalah dalam pergaulan, dalam komunikasi, dalam bermasyarakat itu ya memang kadang-kala kita harus bisa menahan ego kan gitu. Ialah anggaplah orang yang punya ilmu punya tinggi, tapi harus harus bisa menempatkan, ya, tidak mesti harus didengarkan saja omongannya, tapi juga kadang-kadang ya kita harus mendengarkan omongan dari orang lain, belajar mendengar kan itu, belajar mendengar, apalagi dengan, nah ini sebenarnya ujian juga, ya, bagaimana kita harus belajar mendengar dari orang-orang yang ada di bawah, anggaplah ilmu kita tinggi, tapi kita harus bisa belajar juga, belajar itu kan dari mana saja kan itu, nah salah satunya dari mendengarkan, kita tahu bagaimana orang yang ada di bawah kita, contohnya dari segi derajatnya, dari segi kekayaannya, dari segi intelektualnya, dari segi ininya, ya kenapa tidak kita belajar dari sana gitu. Karena bisa jadi Allah memberikan ilmu itu dari mana saja yang kita bisa belajar gitu. Nah tadi kan Ustadz juga udah jelasin bahwa ya tujuan dari diam tuh hal itu ya tadi untuk menjaga kehormatan diri kita, untuk tidak memperpanjang suatu konflik dan semacamnya. Tapi ada nggak sih anjuran dari Islam sendiri gitu dalam kondisi-kondisi seperti apa kita harus memilih diam tuh? Iya, memang ada situasi-situasi di mana kita diam itu lebih baik ya. Makanya Rasul mengatakan itu dalam hadisnya ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Salah satu faktor ya orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Artinya diam itu menjadi satu pilihan. Dan kita bisa memilih ya, situasi seperti apa di mana kita harus diam. Pertama, ya, ketika kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang suatu masalah, maka tatkala kita terus ngomong itu bisa bahaya kan gitu. Artinya akan memberikan informasi ataupun pengetahuan yang salah kan itu. Maka diam gitu. Tatkala kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang masalah tersebut, lebih baik mendengarkan saja kan. Kemudian di saat berbicara, yang tatkala berbicara itu bisa berpotensi untuk menyakiti orang lain. Nah, itu mending diam kan itu. Daripada omongan kita menyakiti. Bukankah lisan itu mudah sekali ya? Bersilat lidah istilahnya mudah sekali bergerak, dan tanpa sadar kadang-kadang ucapan-ucapan yang kita anggap biasa, tapi bagi orang lain yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dia tersakiti kan gitu. Ya. Kemudian juga dalam keadaan marah, nah ini. Ya, keadaan marah itu kan emosi lagi memuncak. Kemudian kalau kita ngomong itu wah, itu bisa berabe. Banyak sekali kejadian dan kasus orang itu menjatuhkan talak di saat marah. Karena tadi tidak mampu menahan emosinya, kemudian dia ingin terus saja ngomong. Ya, seolah dia ingin menekan pasangannya kan gitu. Maka keluarlah ucapan talak, dan itu berkali-kali. Ini kan bahaya kan gitu. Walaupun kalau dalam tinjauan fikih itu ya ucapan talak di kala marah itu memang tidak berlaku. Cuma kalau itu menjadi kebiasaan itu bisa berlaku. Tiap marah talak ya.
marahnya sehari 3 kali kayak minum obat. Nah, itu bisa berlaku kan gitu. Bisa berlaku kenapa? Untuk memberikan efek jerak kan gitu. Nah, dan kalau seandainya tidak disadari kan dia banyak melakukan pelanggaran. Kemudian ya ketika terjadi pertengkaran tadi ya harus ada salah satunya diam. Ya utamanya suami istri ya. Suami istri. Harus ada yang bersedia diam kan gitu. Contohnya yang suaminya lagi marah, maka istrinya harus diam atau istrinya yang marah kan gitu. Suaminya jangan emosional ikut marah, ikut ngomong, ikut apa ribut. Wah, itu nanti nggak akan beres gitu. Diam aja. Ya nanti juga kan bakal capek lah istrinya. Paling berapa lama dia kuat untuk ngomong kan gitu. Ya, dengerin aja kan gitu. Ya kalau udah selesai katanya, udah selesai mah kan. Oke, udah selesai. Ya udah selesai. Ya gampang sekali, sederhana kan gitu. Ya. Rasulullah kan gitu. Jangan dikira Rasulullah itu adem terus ada konflik, pernah ada konflik. Dan Rasulullah menanggapinya ya dengan diam kan gitu. Umar juga tatkala istrinya marah, dia juga diam. Segalak-galaknya Umar. Ya, pernah itu ada sahabat juga mau melaporkan kegalakan istrinya. Dia datang ke Umar bin Khattab. Begitu sampai di teras rumahnya kedengeran ya Umar bin Khattab itu dimarahin oleh istrinya dan Umar diam saja. Akhirnya sahabat tadi pulang. Aduh, gimana saya mau laporan kepada Umar sementara dia juga diceraikan ke majikan kan, dimarah sama istrinya. Ternyata disampaikan memang seorang suami itu harus mau mendengar, harus mau apa kan gitu. Itu psikologi kan gitu. Itu bagian dari komunikasi dengan pasangan. Kemudian juga tatkala mendengar gibah ya ataupun fitnah, diam kan gitu. Duduk kan gitu. Ada hadis Rasul itu, nanti datang di akhir zaman itu tatkala fitnah itu luar biasa, maka yang jalan itu lebih baik daripada yang berlari. Yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Itu sebagai simbol ya untuk bisa menghindarkan diri ya dari fitnah yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan diam. Ya, jadi diam itu, makanya orang mengatakan diam itu emas kan gitu. Dan kapan saatnya itu harus tepat. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah diam tatkala sedang ada khutbah dan ceramah. Ya. Karena kalau kita lihat di masjid-masjid tertentu ya ada suka mendengarkan kan jangan ngomong kalau berbicara di kala khutbah, kala imam sedang berkhutbah ya itu nanti bisa Jumatnya tidak sah dan sebagainya. Artinya memang ada anjuran ya, itu menciderai ataupun memberikan dampak negatif terhadap ibadah Jumat kita. Ya, ceramah begitu juga, bukan hanya di khutbah Jumat, ceramah juga ya. Jangan sampai nanti membuat acara di dalam acara. Paham nggak? Ya, jadi artinya si penceramahnya sedang ceramah, kita ngobrol ceramah dengan teman kita. Nah, itu membuat negara di dalam negara. Acara kan. Ya itu tidak baik kan gitu. Itu tidak sopan gitu. Dengarkan gitu sampai selesai kan gitu. Nah, ini sesuatu bagian dari seni komunikasi kan gitu. Karena nanti kan ada saatnya di mana kita dipersilakan untuk mengutarakan pendapat, pertanyaan ataupun mungkin masukan gitu. Ada saatnya kan. Jangan sampai nanti si ustadznya bukan ngobrol tapi ceramah, kita juga ceramah dengan teman, ngobrol wah dari awal sampai akhir. Ceramah beres, kita juga beres ngobrolnya. Nah, itu lebih baik diam. Itu barangkali. Masya Allah. Nah, begitu sahabat Salman semua, ya tadi sudah dijelaskan perihal terkait komunikasi gitu. Mulai dari mendengarkan bahwa kita ya harus mau mendengarkan orang yang sedang berbicara, jangan menyela dan semacamnya agar pertama ya komunikasinya jelas, informasinya kita dapat gitu. Dan ya yang kedua tadi berkatalah dengan kata-kata yang baik gitu. Walaupun mungkin secara di Al-Quran dan hadisnya tidak ditentukan bahasa mana sih yang kasar itu, bahasa mana sih yang baik itu. Tapi tentunya kita kembali ke niat kita gitu. Jangan sampai kita menghina orang lain, mencela orang lain dan semacamnya gitu. Jadi usahakan berkata tuh dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Karena itu juga akan membawa kebaikan kepada diri kita. Nah, selain mendengarkan dan berbicara ya tentunya kita juga berhak untuk diam gitu. Jadi punya hak untuk diam gitu. Kalau nggak tahu apa-apa mending diam, kalau lagi gibah mending diam gitu aja. Jadi jangan mau terus ngomong dan semacamnya. Nah, begitu sahabat-sahabat semua. Mungkin dari Ustadz ada closing statement biar
teman-teman sobat Salman ini tidak Galau. tidak komunikasinya tidak kacau. Iya. Jadi saya mengutip satu pepatah ya, mulutmu harimaumu kan gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, menjaga bicara kita, menjaga komunikasi kita, itu justru akan merugikan kita. Ibarat harimau, dia akan menerkam kita. Dan akan banyak sekali orang-orang yang menyesal kan. Orang menyesal itu gara-gara dia tidak bisa menahan kata-katanya. Maka petunjuk Al-Quran, bagaimana petunjuk Nabi, kemudian juga perilaku para sahabat dalam komunikasi, dalam berbicara sehari-hari, itu layak untuk kita tiru, menjadi bagian dari karakter. Ya, karakter kemuliaan seorang muslim yang senantiasa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah hanya kata-kata yang baik. Kata-kata yang berbobot, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang memberikan semacam ilmu, informasi, ya, dan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menjadikan orang yang diajak berbicara itu nyaman, ya, karena kemuliaan akhlaknya. Kalau tidak mampu, diam, dan diam itu asumtu hikmatun, diam itu adalah merupakan hikmah, tanda memahami dan tanda mengertinya seseorang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Jul atas ilmu baru yang disampaikan. Semoga sobat-sobat Salman bisa menerapkannya di kehidupannya sehari-hari dan kita semoga bisa menjaga omongan kita agar tidak menyesal gitu. Terima kasih Ustadz Jul. Sama-sama. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz episode hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.